Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyifa Maulidina dari kelas 12 OTKP 1. Di video kali ini saya ingin menyimpulkan tentang kasus-kasus ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, atau bisa disingkat Ispolek Sosbudhankam. Dan pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pertama, ada pengertian dari ancaman ideologi, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik berasal dari dalam negara dan luar negara. Contohnya yaitu dari luar, perang dingin di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, masuknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Yang ketiga, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang kedua, ada ancaman politik, yaitu ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Contohnya, yang dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya yang dari luar negeri yaitu terorisme dan negara lain yang ikut campur masalah internal di Indonesia atau spionase. Dan contoh dari dalam negeri yaitu korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintah, isu-isu politik, dan pelanggaran HAM. Yang ketiga, ada pengertian ancaman pertahanan dan keamanan, yaitu segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Contohnya, munculnya konflik berhubungan dengan SARA, penyeludupan senjata, sabotase, spionase, dan terorisme. Keempat, ada ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini berbentuk yaitu agresi oleh negara lain, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara. Selanjutnya, ada ancaman ekonomi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman internal, yakni ancaman yang berasal dari dalam diri sendiri, atau ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Dan juga ada ancaman ekonomi eksternal, adalah ancaman ekonomi yang datang dari luar. Ancaman ini kelompok bisa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, kinerja ekonomi yang buruk, pemberlakuan embargo, dan sebagainya. Terakhir, ada ancaman sosial budaya, yaitu ancaman berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat, daerah, dan konflik horizontal, yaitu suku, agama, ras, dan golongan atau SARA. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.